Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Sebelum memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk KM, tolong siapkan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum memasuki pembelajaran, dan alangkah baiknya juga kita absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir untuk Ada hari ini? Pak. Siapa yang tidak hadir untuk hari ini? Epen. Si Epen tidak hadir. Kenapa Epen? Alpa Pak. Alpa. Kenapa Alpa dia? Kemarin ketemu sama Bapak? Tahu ada nggak main layangan mungkin Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Epen. Oh, Cupen ya. Kenapa Cupen? Cupen sakit Pak. Sakit. Oh, yang sakit ya. Sakit apa Cupen? Sakit bisul Pak. Oh, bisul ya. Terus siapa lagi yang tidak hadir? Budi. Budi. Kenapa Budi? Budi izin Pak. Budi izin. Izin kemana Budi? Ada acara keluarga Pak. Oh, ada acara keluarga. Ya. Siapa lagi yang tidak hadir? Udah Pak, semuanya hadir. Oh iya, alhamdulillah ya. Untuk kalau misalkan nggak ada lagi yang tidak hadir, mudah-mudahan Cupen yang tidak hadir tadi karena sakit, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, eh, pada kesempatan kali ini di pagi hari ini saya di sini akan menjelaskan tentang cara menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Ya. Ada yang tahu di sini pergaulan bebas dan perbuatan keji? Tidak Pak. Oke, kalau misalkan tidak tahu, kita bahas ya bersama-sama di sini. Pergaulan bebas adalah pergaulan bebas itu yaitu pergaulan di mana yang tidak memiliki aturan, jadi dan lebih condong ke barat-baratan. Condongnya itu seperti gaya hidup, terus juga lingkungannya bebas, terus dalam gaya fashionnya, gaya hidupnya, terus gaya berpakaiannya gitu ya. Dan lebih parahnya itu, dan sekarang pergaulan bebas itu seperti ya anak remaja sekarang itu lebih hobi kepada seperti berjudi, bermain poker seperti itu ya. Terus juga seperti tawuran. Itu kan gimana cara hidupnya dan cara lingkungan dan cara menanggapi lingkungannya gitu ya. Jadi lebih lingkungannya itu dengan lingkungan yang bebas, tidak memiliki aturan hidup yang sesuai syariat Islam gitu ya. Nah, dan kalau misalkan perbuatan keji yaitu lebih ketindakan atau perbuatan gitu ya yang tidak memiliki akal sehat dan tidak bisa diterima di sosial kehidupan seperti itu ya. Itu yang disebut dengan pergaulan bebas dan perbuatan keji. Karena dalam Al-Qur'an sudah dikutip ya oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra. Ada yang tahu di sini Quran surat Al-Isra ayat berapa? 32. Ya, betul, ayat 32 ya. Kita bahas sama-sama ya supaya lebih paham dan lebih mengerti apa yang saya jelaskan dan apa yang Anda pahami gitu ya. Ya Pak. Ayo kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Nah, dalam Quran surat Al-Isra dapat diartikan secara harfiah ya, bahwasannya dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32 gitu ya. Nah,
Imam Al-Qurtubi mengutip pendapat para ulama menyatakan bahwa firman Allah Subhanahu wa taala, la taqrabuz az-zina, janganlah kamu mendekati zina, lebih mendalam maknanya ataupun baligh daripada perkataan la tazinu, janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya, bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kalian berbuat zina, maka diharamkan oleh Allah hanya perbuatannya saja gitu ya. Dan kalau misalkan untuk orang yang ingin mengarah kepada mengarah kepada perzinahan, itu tidak dihukumi haram gitu ya. Karena dari ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabu az-zina, janganlah kamu mendekati zina, maka maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya tindakan kepada perbuatan zina itu sangatlah fatal ketika sudah berbuatnya gitu ya. Jelas diharamkannya ketika berbuat zina. Apakah pembahasan untuk sampai saat ini anak-anak dapat memahaminya? Dapat, Pak. Alhamdulillah ya. Kalau misalkan dapat dipahami, kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu ya, dalam Al-Quran surat An-Nur juga dikutip ya, bahwasanya Allah berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 2, yaitu ya, kita baca sama-sama ya, dapat dipahami dan dapat dimengerti lagi gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah kalian belas kasihan kepada keduanya kamu untuk menjelaskan ataupun menghukum hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan di hari kemudian, maka saksikanlah kepada mereka orang-orang yang beriman, thaifatum minal mu'minin, dan saksikanlah kepada orang-orang yang beriman gitu ya. Itu Quran surat An-Nur ayat 2 gitu. Ayat yang tadi saya jelaskan ataupun yang kita baca sama-sama gitu ya, menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi pelaku zina gitu ya. Pelaku zina ini bisa dikategorikan oleh dua sejoli yang belum menikah maupun yang sudah menikah gitu ya. Kalau misalkan orang yang belum menikah, itu ada yang tahu apa yang sebelum menikah terus berzina? Oh ya benar, itu goir muhsin ya gitu. Kalau misalkan bagi orang yang sudah menikah tapi berbuat zina, apa itu namanya? Tahu. Oh, itu muhsin ya, orang yang sudah menikah tetapi melakukan berzina gitu ya. Contohnya seperti banyak sekarang ya, sedang maraknya seperti pelakor gitu ya, terus juga suami menggoda istri orang ataupun malah sebaliknya istri orang menggoda suami orang. Itu kan disebutnya orang yang sudah menikah tapi berzina gitu ya, disebut atau dengan perusak hubungan rumah tangga orang lain, seperti itu ya. Hukuman untuk orang pezina yang
belum menikah ataupun belum memiliki ijab kabul gitu ya, itu bisa dicambuk 100 kali gitu dan diasingkan di negerinya gitu, dan selama 1 tahun itu ya gitu. Ketika kalau misalkan untuk orang yang sudah masuk sesudah menikah tetapi berzina, itu dilakukan dengan cara dirangket ataupun dirajam ya. Kalau misalkan bahasa sekarang, anak sekarang, yaitu dilempari batu gitu ya. Nah, agar hukuman itu menjadi pelajaran bagi orang lain, ada yang harus dijaga benar-benar ya, dalam kepentingan yang benar-benar diakui oleh syariat Islam. Yang pertama yaitu ya, ada memelihara jiwa, memelihara agama, memelihara akal pikiran, memelihara kekayaan, dan yang terakhir yaitu memelihara tentang kehormatan gitu ya. Nah, zina dapat didefinisikan bahwasannya zina itu bersetubuh antara dua sejoli, dengan maksudnya bersetubuh antara alat kelamin dengan jenis kelamin yang berbeda, seperti itu ya. Itu definisi zina untuk keseluruhan gitu ya. Gimana anak-anak untuk pembahasan ataupun dalil yang pertama dan dalil yang kedua dapat dipahami? Dapat, Pak. Ya, alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita dipermudah dalam tolabul ilminya ya, atau dapat memahami apa yang saya sampaikan dan kita baca sama-sama gitu ya. Nah, kalau misalkan dapat dipahami, kita lanjut ke hadis untuk masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang hadis ya gitu. Nah, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwasannya tidak akan berzina seorang pelacur di mana waktu berzina ketika ia sedang beriman. Tidak akan mencuri di waktu mencuri ketika ia sedang beriman. Tidak akan meminum minuman khamar di waktu minum ketika ia sedang beriman. Tidak akan merampas di waktu merampas ketika ia sedang beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, penjelasan hadis yang saya sebutkan tadi, bahwasannya keutamaan seseorang itu harus diutamakan tentang masalah keimanan gitu ya, masalah keimanan. Jadi keimanan itu menjadi landasan kehidupan bagi seorang umat muslim ataupun umat manusia gitu ya. Jika imannya kuat, maka ia tidak akan tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Namun jika imannya lemah, maka ia akan malah sebaliknya akan tergoda dan tergiur untuk menggunakan atau untuk berbuat zina ataupun ya berbuat dosa ya gitu. Keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis yang itu dapat disimpulkan bahwasanya keimanan seseorang itu harus benar-benar kuat dan harus benar-benar kokoh ya gitu. Jadi untuk lebih menanamkan masalah keimanan, kita harus meningkatkan tentang masalah ketakwaan gitu ya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun gitu ya. Bagaimana anak-anak untuk saat ini dapat dipahami dari penjelasan dalil yang pertama, dalil yang kedua, dan terus hadis yang ketiga. Bagaimana dapat dipahami? Dapat, Pak. Alhamdulillah. Kalau misalkan dapat dipahami, Bapak akan kasih tugas ya gitu untuk pembelajaran hari ini. Tolong tuliskan 5 esai, nanti saya akan tuliskan esainya gitu ya. Terus kalian kerjakan di rumah, terus minggu depannya tolong kerjakan dan bawa ke sekolah lagi ya. Untuk pembahasan kali ini Bapak cukupkan, mudah-mudahan dapat dipahami dan juga dapat dimengerti oleh anak-anak semuanya, dan mudah-mudahan anak-anak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu diberi kesehatan. Amin. Sehat walafiat ya. Amin.
Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.